Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Nawari. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil wawancara kami. Sebelum saya menjelaskan hasil wawancara kami, saya akan menjelaskan analisis teori permintaan dalam ekonomi Islam. Teori permintaan dalam ekonomi Islam memiliki dasar-dasar yang mirip dengan teori permintaan dalam ekonomi konvensional. Tetapi, ada beberapa perbedaan penting yang berkaitan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, asas-asas etika dan nilai-nilai agama Islam memainkan peran penting dalam menentukan perilaku ekonomi dan kebutuhan permintaan. Di sini kami menganalisis dengan pertanyaan kepada beberapa mahasiswa dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah Anda mempertimbangkan halal dan thayyib baik dalam membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan Anda? Pertanyaan kedua, apakah Anda membelanjakan harta untuk makan, minum, dan pakaian yang berlebihan melebihi batas kewajaran dan kepatutan? Pertanyaan ketiga, apakah Anda mempunyai barang atau pernah membeli barang dengan mempertimbangkan mudarat, berisiko atau merugikan, dan maslahat, baik atau bermanfaat? Dari hasil wawancara kami menganalisis jawaban nomor 1. Rata-rata mayoritas mahasiswa yang mengikuti prinsip-prinsip agama Islam mempertimbangkan apakah produk atau jasa yang mereka beli adalah halal atau diperbolehkan, dan thayyib baik, bersih, adalah penting. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai agama Islam yang mempengaruhi perilaku konsumsi dan keputusan pembelian mereka. Produk atau jasa yang dianggap halal adalah yang memenuhi persyaratan syariat Islam, sementara yang thayyib adalah yang dianggap baik dan tidak merugikan kesehatan atau moralitas. Hasil analisis pertanyaan kedua, sebagian besar mahasiswa menjawab tidak. Mayoritas mahasiswa tidak membelanjakan harta untuk makan, minum, dan pakaian yang berlebihan melebihi batas kewajaran dan kepatutan. Mahasiswa selalu berusaha untuk mengatur keuangan dengan bijak dan memprioritaskan kebutuhan yang lebih penting. Selain itu, mahasiswa juga mengutamakan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk tabungan dan investasi yang dapat memberikan keuntungan di masa depan. Pertanyaan ketiga, pertimbangan maslahat dan mudarat ini dapat bervariasi, tergantung pada situasi dan preferensi individu. Selain itu, beberapa orang mungkin juga mempertimbangkan dampak sosial atau etika dalam membeli barang, seperti memilih produk yang ramah lingkungan atau mendukung produsen yang berprinsip. Rata-rata jawaban mahasiswa yang kami wawancara adalah: soal pertama, semua mahasiswa yang kami interview dari mahasiswa memilih jawaban ya, yaitu semua mahasiswa enggan. Rata-rata jawaban yang sama, yaitu sangatlah penting untuk mengetahui barang tersebut halal ataupun haram, karena efek barang yang tidak halal itu sangat berdampak pada kehidupan baik zahir maupun batin. Soal kedua terbagi menjadi dua dalam pertanyaan tentang membelanjakan harta untuk makan, minum, dan pakaian yang berlebihan melebihi batas kewajaran dan kepatutan. Mahasiswa yang menjawab ya dengan persentase 90%, rata-rata jawaban mereka untuk berhemat karena kebanyakan mahasiswa yang ngekos. Jadi, mereka berhemat untuk kehidupan sehari-hari dan lebih mementingkan kebutuhan dibandingkan keinginan. Adapun 10% mahasiswa yang menjawab tidak. Rata-rata mereka menjawab keinginan itu penting untuk self-service atau kesenangan sendiri, walaupun itu berlebihan dalam membelanjakannya. Soal ketiga yang kami berikan yaitu, apakah Anda mempunyai barang atau pernah membeli barang dengan mempertimbangkan mudarat atau berisiko atau merugikan dan maslahat, baik atau bermanfaat? 80% mahasiswa yang kami tanya menjawab iya, karena lebih mementingkan kegunaan dan tidak merugikan diri sendiri. Dan 20% lainnya menjawab tidak, karena tidak pernah mempertimbangkan baik buruk. Selagi menginginkannya, mereka akan tetap membelinya. Terima kasih.